Setelah episode 4 berakhir dengan sangat menyebalkan, akhirnya episode 5 Attack on Titan The Final Season rilis juga. Dengan mengambil judul Deklarasi Perang, episode 5 kali ini saya yakin akan membuat para fans puas dengan jalan cerita yang begitu membuat penasaran. Apalagi dengan scene pertemuan Eren dan Reiner yang sangat emosional. Jadi di konten kali ini saya akan merekap episode 5 Attack on Titan The Final Season. Seperti biasa, sebelum memasuki pembahasan, bantu channel ini agar tetap berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan pembahasan kita mulai. Kisah dibuka dengan 3 bocil, yaitu Annie, Reiner, dan Bertolt. Di sini Bertolt masih saja terus memimpikan paman yang gantung diri di sebuah pohon. Yang pastinya, paman itu sebelum gantung diri menceritakan semuanya, karena ia ingin diadili oleh seseorang. Paman ini merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari desanya yang diserang oleh Titan. Kemudian scene berpindah dengan Eren, Reiner, dan Falco. Di sini Falco masih belum sadar jika dirinya telah ditipu oleh Eren. Bahkan Falco dengan polos mengatakan, bukankah kalian berdua adalah teman lama? Ya, nggak salah juga sih, kan sebelumnya Eren dan Reiner memang temenan. Tetapi di sini Eren belum menceritakan semuanya kepada Falco. Bahkan Eren bingung harus memulai cerita dari mana. Lalu kita bisa mendengar suara detak jantung Reiner yang berdebar-debar. Reiner di sini masih tidak percaya jika Eren sekarang berada di hadapannya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan kursi-kursi yang sebelumnya kosong kini telah diisi oleh para tamu undangan. Sementara di sisi lain Willy Tybur sedang bersiap-siap karena sebentar lagi pidato akan dimulai. Namun di saat yang bersamaan Willy Tybur dikunjungi oleh Nona Kiyomi yang berasal dari keluarga Azumabito. Maksud dari kedatangan Nona Kiyomi menemui Willy yaitu untuk mengucapkan selamat. Dan Nona Kiyomi di sini mengharapkan Willy dapat memerankan perannya dengan selamat. Di sini kita juga bisa mengetahui bahwa hubungan keluarga Tybur dan keluarga Azumabito cukup akrab. Kemudian scene kembali kepada Eren dan Reiner. Lokasi pertemuan mereka ini berada di ruangan bawah tanah yang berada di bawah bangunan pemukiman rakyat sipil. Dan bangunan ini tepat berada di balik panggung Willy Tybur. Akan tetapi banyak penduduk yang menonton dari jendela sambil menantikan tirainya dibuka. Di ruangan bawah tanah ini mereka juga bisa mendengar keramaian di panggung dengan begitu jelas. Sontak Reiner yang mendengar perkataan itu hanya bisa terdiam ketakutan. Eren menunjuk ke atas sambil memperlihatkan telapak tangannya yang sudah terluka. Ini menandakan Eren siap untuk berubah kapanpun. Di sini kemudian Eren menyuruh Reiner untuk duduk. Dan Reiner pun hanya bisa menuruti perintah dari Eren tersebut. Sementara Falco mulai merasa ada yang tidak beres dan ia ingin meninggalkan ruangan. Namun Eren di sini melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal dan mendengarkan Eren bercerita. Sementara di sisi lain Nona Kiyomi terlihat mencurigakan karena ia meninggalkan acara yang sebentar lagi akan dimulai. Kemudian kita diperlihatkan pertemuan antara ibu Reiner dan ayah angkat dari Annie Leonhardt, yaitu Mr. Leonhardt. Ini merupakan pertemuan mereka yang pertama setelah 9 tahun yang lalu. Sini kita juga bisa mengetahui jika ayah dari Bertolt Hofer telah meninggal dikarenakan sakit. Sementara di sini Mr. Leonhardt masih yakin jika putrinya Annie masih hidup dan belum tewas. Di bangku-bangku ini kita juga bisa melihat keluarga para prajurit Marleyan yang lain. Tampaknya mereka sengaja dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Kemudian di suatu tempat terlihat juga Komandan Magat bersama pasukannya yang sedang memantau situasi acara. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar untuk yang pertama kalinya di Liberio. Karena pertemuan ini dihadiri oleh para petinggi-petinggi Marley dan para petinggi dari negara-negara yang telah diundang. Di dalam acara ini juga mengundang para wartawan dari seluruh dunia. Seakan-akan membuat Liberio saat itu seperti pusat dunia. Ketika acara baru saja akan dimulai, ada seorang tentara Marleyan yang menjemput para pejuang. Kemudian di sini nih kembali dengan Eren. Di sini Reiner berkata, "Eren, bagaimana caramu ke sini dan apa tujuanmu?" Eren pun menjawab, "Aku sama sepertimu karena keadaan yang memaksa." Dan di saat yang bersamaan tirai sudah dibuka yang menandakan acara akan dimulai. Willy Tybur sebagai pembicara memulainya dengan kisah 100 tahun yang lalu, yang mana saat itu Kekaisaran Eldian menguasai dunia menggunakan kekuatan raksasa. Sejak kemunculan leluhur Eldian yaitu Ymir, tak terhitung jumlah nyawa yang melayang karena direnggut oleh para raksasa.
Kekuatan raksasa saat itu telah begitu banyak merampas ras, budaya, dan sejarah itu sendiri. Pembantaian yang dilakukan raksasa itu telah menjadi sejarah bagi manusia, dan itu merupakan jalan yang dipilih oleh Kekaisaran Eldia. Lalu ketika sudah tidak ada lagi musuh untuk dilawan, mereka saling berperang satu sama lain. Alias mereka sedang perang saudara sesama Eldian. Dan itu adalah awal dari perang besar Titan 100 tahun yang lalu. 8 keluarga yang mewarisi kekuatan Titan Shifter saling berperang. Melihat ada kesempatan, seorang pemuda Marley memanfaatkan situasi ini. Pemuda itu adalah Helos, sang pahlawan. Dengan kemampuan Helos dalam menyebarkan informasi palsu alias menyebarkan berita hoak, hal itu menyebabkan Kekaisaran Eldian hancur karena perang saudara yang terjadi. Lalu Helos bekerja sama dengan keluarga Tiber, dan mereka berhasil memaksa Raja Calfridge yang disebut-sebut mustahil bisa dikalahkan mundur ke sebuah pulau. Walaupun Raja Calfridge telah mundur ke Pulau Paradis, Raja Calfridge masih memiliki kekuatan dari jutaan raksasa yang sanggup meratakan dunia. Kekuatan itu masih bersemayam di Pulau Paradis. Namun di sini kenyataannya bahwa dunia masih belum diratakan. 9 tahun yang lalu, Marley mengirimkan 4 Titan Shifter untuk menumpas ancaman ini. Tetapi ketika sekembalinya ke Marley, hanya armor Titan yang berhasil selamat. Yang intinya sejarah terkelam umat manusia yaitu Kekaisaran Eldian hingga sekarang masih ada. Kemudian scene kembali kepada para prajurit. Di saat itu prajurit misterius ini memerintahkan Zack menuju ke gerbang depan. Sementara Porco dan Peach masih terus mengikuti prajurit ini. Peach di sini merasa pernah melihat tentara ini sebelumnya. Tentara ini mengaku jika ia biasanya bertugas di Lakua Barat. Dan di saat yang bersamaan, Peach bertemu dengan pasukan Panzer. Pasukan Panzer ini merupakan pasukan yang berada di pundak Card Titan. Jadi di sini Peach menjaga hubungan baik antara dirinya dan pasukan Panzer. Di sisi lain, Komandan Magat meminta semua laporan diberikan kepadanya, walaupun itu hanya laporan kecil. Setelah berada di sebuah ruangan, secara mengejutkan rupanya selama ini Peach dan Porco telah dijebak oleh prajurit misterius ini. Kemudian cerita kembali dengan Willy Tiber. Semua yang baru saja diceritakan Willy adalah fakta yang diketahui banyak orang. Akan tetapi kebenarannya sedikit berbeda. Willy kemudian menceritakan ingatannya yang diwariskan turun-temurun bersama kekuatan Warhammer Titan di keluarga Tiber. Sekitar 100 tahun yang lalu, orang yang mengakhiri perang besar Titan bukanlah Helos ataupun keluarga Tiber. Melainkan orang yang mengakhiri perang itu dan menyelamatkan dunia adalah Raja Calfridge itu sendiri. Raja Calfridge merasa sedih akan kejamnya sejarah Kekaisaran Eldian di masa lampau. Raja Calfridge juga mulai muak melihat perselisihan di antara kaumnya. Terlebih lagi, Raja Calfridge merasa iba kepada Marley yang terus disiksa oleh Eldia. Setelah Raja Calfridge mewarisi kekuatan Founding Titan, dia bersekutu dengan keluarga Tiber. Lalu mereka menciptakan pahlawan palsu yang kita kenal dengan sebutan Helos. Setelah itu, Raja Calfridge memindahkan sebanyak mungkin orang-orang Eldian ke Pulau Paradis. Kemudian ia meninggalkan pesan. Jika kediamannya diganggu, dia akan mengerahkan ribuan raksasa. Akan tetapi pesan itu sebenarnya agar para keturunannya mengikuti harapannya, yaitu membuat sumpah meninggalkan perang. Dengan kata lain, yang melindungi dunia adalah Raja Calfridge yang mengharapkan perdamaian. Bahkan jika Marley ingin membinasakan bangsa Eldian, Raja Calfridge akan menerimanya. Itu karena dosa yang telah dilakukan bangsa Eldian sudah sangat besar. Tapi setidaknya sampai hari pembalasan dia ingin menciptakan dunia yang damai dan tanpa konflik di dalam tembok. Itu adalah pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Raja Calfridge. Di sisi lain, Komandan Magat mendapatkan laporan jika para pejuang dan prajurit yang menjemputnya telah menghilang. Di sini tampaknya Komandan Magat mulai sadar dengan apa yang akan terjadi. Kembali dengan Willy Tiber. Alasan Willy mengungkapkan kebenaran itu karena sekarang kekuatan dari Founding Titan telah dicuri oleh seseorang, dan orang itu adalah Eren Yeager. Di sini Falco baru sadar jika dirinya telah ditipu sejak awal. Termasuk surat yang dititipkan kepada Falco sebelumnya. Surat itu bukan ditunjukkan untuk keluarganya, melainkan untuk temannya Eren. Kini Eren yang memiliki kekuatan Founding Titan beresiko untuk mengaktifkan serangan guncangan tanah.
Begitu serangan guncangan tanah diaktifkan, para manusia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu untuk diinjak dan tak bisa melarikan diri. Semua kota dan peradaban akan rata dengan tanah. Seperti yang dikatakan Willy, Eren mungkin akan menghancurkan seluruh dunia. Karena di saat tembok dihancurkan, ibunya Eren meninggal tepat di hadapan Eren saat itu. Eren pun meminta penjelasan Reiner atas kejadian itu. Memang benar, orang di seberang lautan banyak yang jahat, akan tetapi ada juga orang yang baik. Reiner yang di saat itu merasa bersalah meminta Eren untuk menghukum dirinya saja. Karena misi penjebolan dinding itu atas perintah dirinya. Eren pun berdiri dan mengangkat tangan Reiner. Dan di saat Willy Tybur menyatakan deklarasi perang kepada Pulau Paradis, Eren berubah menjadi Attack Titan dan mencekram Willy Tybur lalu memakannya. Dan seperti yang telah saya duga, scene akan berakhir di saat-saat yang menegangkan. Pasti di episode selanjutnya pertarungan antara Attack Titan melawan Warhammer Titan akan sangat keren. Karena bisa dibilang Warhammer Titan adalah salah satu Titan terkuat. Dan kemampuan dari Warhammer Titan ini masih misterius di dalam animenya. Jadi bagaimana pendapat kalian dengan episode 5 yang baru saja dirilis? Apakah kalian menyukainya? Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar. Jadi segitu saja rekap dari episode 5. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.